Dan saudara-saudaraku itu lagi main. Nah, sebut aja saudara pertama aku namanya A. Saudara kedua aku namanya B. Nah, saudara aku yang B itu cowok. Dan saudaraku yang A itu adalah cewek. Semua saudara aku akur. Tapi kisah tragis ini aku buat dengan rapih. Terus aku kan lagi jalan, terus aku ngajak saudara-saudaraku untuk main HP. Bukan main HP, maksudnya main keluar naik mobil. Terus aku setelah main-main keluar, aku kan yang nyetir mobilnya. Terus adik-adik aku, saudara-saudara aku pun ngajakin main film horor nantinya. Nah, pas aku perjalanan pulang sama saudara-saudara aku, ini yang akan terjadi. Tiba-tiba jalan yang mereka tuju menuju ke hutan. Aku tidak tahu kenapa. Padahal mereka jalan pulangnya yang ini tadi, pas mereka jalan-jalan. Terus saudara aku yang A itu bilang ke aku, "Arik, ini gimana sih kok kita malah ke hutan, bukannya ke kota?" Kata Arik, kata aku bilang, aku nggak tahu. Kan padahal tadi kita pas mau kesini lewat sini. Kenapa jadi nggak ada? Terus kata saudara aku yang B bilang, yaudah yuk kita cari jalan yang lain aja. Terus setelah kejadian itu langsung deh aku sama saudara aku yang B sama yang C pun nyari jalan keluar yang lain. Terus setelah kejadian itu, aku sama yang lain masih terjebak di hutan itu. Untungnya mereka tadi habis jajan dan membeli makanan. Mereka pun langsung aku dan adik-adikku dan saudaranya pun makan bersama. Walau porsinya dikit karena mereka tadi udah makan di bar. Mereka menyesal karena mereka nggak dengerin kata ibu sebelum keluar baca bismillah atau doa keluar. Mereka tapi bilangnya iya, tapi tidak dilakukan. Mereka pun jadi terjebak di kota itu. Ibunya pun udah nyariin anak-anaknya sampai sakit-sakitan. Dan setelah kejadian yang namanya itu membahayakan, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Ya, keajaiban pun terjadi. Arik dan B dan C menemukan jalan keluarnya. Nah,
B sama C sama aku itu sangat senang dong melihat mereka sudah tiga hari nggak makan, cuman gara-gara terjebak di hutan. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, mereka melihat ibunya ada lagi di kasur lagi memandangi foto anak-anaknya. Terus mereka bertiga, aku dan adik-adikku itu langsung mengejutkan ibu. Ibu pun kaget melihat anaknya yang sudah 3 hari tidak makan menjadi kurus. Terus Arif pun akhirnya mulai berhati-hati dalam mengerjakan misinya dan akan selalu tidak melupakan ibunya yang sangat cinta kepadanya. Dan kisah pun berlalu. Sudah 3 tahun. Arik dan B dan C itu sedang makan bersama. Sekarang mereka sudah punya istri dan anak dan lain-lain. Pokoknya sudah berkeluarga. Habis mereka ngobrol-ngobrol tentang masa lalu mereka yang terjebak di hutan. Arik pun tidak enak dan pergi dan keluar dari meja makan. Terus Arik pun tenang lagi pas dibacain doa kepada ibunya. Arik tenang karena Arik itu anak soleh dan B itu anak yang nakal, C anak yang pintar dan berbakti. Terus berlarut, hari pun mulai berjalan. Arik lagi menaik kapal dan lagi mengikuti sesuatu kapal yang sangat mencurigakan. Dan pas diikutin, ternyata itu adalah monster laut. Terus dia ingin menghentikannya, tapi tidak bisa. Monster laut itu pun mengancamnya dengan pengen membunuh ibunya. Dan mendengar hal itu, Arik pun langsung kabur pakai kapalnya yang sudah dia beli. Dan Arik pun berhasil menangkap monster itu dengan penuh senang. Monster itu pun langsung dia buang ke laut. Dan dia pun jalan pakai kapal baru dia. Kapal barunya itu sangat dia sukai dan akan dia rawat untuk selama-lamanya. Dan perjalanannya pun dimulai. Dia mengantar orang kontainer dan B masih aja melakukan kerjanya. Mereka pun jadi jarang banget bertemu karena mereka sudah mempunyai aktivitas yang harus mereka lakukan. Dan ibunya sangat senang dan bangga kepada anak-anaknya.
ibu pun membelikan mereka permen kesukaan. Mereka pun bilang, "Makasih ya ibu, aku senang sekali." Dan hari pun berjalan. 5 tahun berlalu. Mereka sekarang sudah mulai tua. Walaupun mereka udah tua, mereka masih aja senang makan permen. Terus kisah teror kedua pun dimulai. Teror kedua, pas Arik ada di kapal, tiba-tiba Arik pun melihat sosok monster yang kemarin dia lihat. Dan Arik pun langsung kabur, menaikin kapalnya. Dia pun langsung mundur pakai kapalnya dan langsung maju dan kabur melarikan diri. Tapi semakin itu kapalnya mulai makin cepat. Bahaya sekali kalau kapalnya makin cepat, dia bisa terluka dan meledak. Dan tiba-tiba kapalnya, ini yang akan terjadi dengan kapalnya. Kapalnya susah dikontrol dan tiba-tiba belok sendiri dan mengarahkan dia menuju ke kapal Titanic. Padahal Arik tidak mengontrolnya. Dan kita lanjut ke setelah Arik kontrol, dia Arik pun berhasil mengontrol kapalnya dan pergi. Dan Arik pun menemukan kapal yang sangat bagus. Dia pun langsung ingin Arik pun melakukan kejar-kejaran bersama polisi karena dikiranya mencurigakan. Terus bisa dilanjut, tiba-tiba kapalnya gerak sendiri dan kapal itu yang dia baru beli seharga 5 juta itu bergerak sendiri dan hampir membunuhnya karena sangat cepat. Dan akhirnya dia pun berusaha mengontrol kapal yang dia miliki ini, tapi tidak berhasil. Dan dia pun ditembak-tembakan polisi. Dan tapi dia nggak peduli apa yang akan terjadi. Arik tetap langsung kencang dan kejar-kejaran di kapal. Dan kita lanjut ke kisah 2. Kisah 2 menceritakan ada anak bernama Larry. Larry adalah preman jalanan yang sangat ditakuti banyak orang, terutama cewek. Cewek langsung dia bunuh dengan kejam. Larry adalah anak yang pemalas dan sangat benci. Setiap kali punya teman jahat, dia akan membencinya dan ingin membunuhnya. Dan Larry pun ketemu orang yang dia benci selama ini dan langsung mobilnya dipukul.
Dan dia juga pernah membunuh beberapa polisi. Dengan senjatanya, Larry mampu melakukan apa saja sesuai hatinya. Soalnya dia emang jago. Kisah berlanjut. Setelah kejadian itu, Larry jadi sangat dibenci orang-orang. Tapi setiap kali ada orang yang membenci Larry akan menghilang. Ternyata dibunuh oleh Larry membunuh orang yang membencinya karena dia juga benci. Dan Arik yang bisa mengalahkan Larry menjadi artis. Karena kenapa? Karena dia hanya orang yang bisa mengalahkan Larry. Dan Larry pun berhasil dikalahkan dengan sadis oleh Arik. Dan itu dia cerita yang aku buat untuk kalian semua sambil main GTA San Andreas. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Jadi ya, bye bye.